وإليه ترجعون ولا يملك الذين
Kak Yasmin. Kak Yasmin, Iya, iya. bisa minta tolong jadiin Ana host? Oh ya, betul. Oke.
Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin terlambat ya. Baik, kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Baik, kita akan melanjutkan materi kita sudah kita share ya untuk pertemuan kita hari ini dan yang kemarin. Sengaja di-share-nya hari ini karena memang apa namanya materinya cukup padat. Jadi eh, karena cukup padat, mudah-mudahan selesai hari ini ya. Oke, saya akan juga share screen. Sudah terlihat teman-teman? Nggak usah terlihat. Ya, baik. Ya, ini adalah masuk ke diagram pohon asal-usul agama dunia ya. Kita berangkat dari surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamati innallaha ala kulli syai'in syahid." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah pasti akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Ya, sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran Surat Al-Hajj. Nah, dari ayat ini, ya, ini kita bisa mengelompokkan 6 agama besar yang pernah memiliki syariat atau keyakinan tertentu. Bisa kita lihat tabelnya. Ya. Ini adalah 6 golongan. Pertama, allazina amanu, yaitu orang beriman. Yang kedua adalah allazina hadu, yaitu adalah orang-orang Yahudi, pengikut Taurat. Lalu ada as-sabiin, ya, itu adalah ahli tauhid kuno yang menyembah Allah tapi mengagungkan malaikat atau bintang-bintang. Yang keempat adalah an-nasara, yaitu pengikut Injil, pengagung Isa. Ya, nanti kita belum bahas tentang penyimpangannya ya, lalu tahrif-tahrifnya. Ini kita masih berbicara secara umum saja, sebagaimana mereka pertama kali diturunkan. Lalu al-majusa atau majusi, Zoroastrian. Nah, dalam modul ini sepaket, itu sudah kami sertakan juga sejarahnya Zoroaster itu ya. Sekarang yang disebut sebagai penyembah api ya. Ini kita cepat-cepat saja karena ini pertemuan sebelumnya kita mereview saja. Yang keenam adalah allazina asyraku, yaitu orang-orang musyrik. Penyembah berhala, penyembah dewa-dewa. Ya, penyembah berhala, penyembah dewa-dewa. Lalu yang selanjutnya adalah kita bisa melihat bagaimana sejarah kita dimulai dari 8.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Jadi nggak lama ya, atau belum lama ya, bahwa ya Nabi Adam ini diutus belum lama. Kalau melihat umur karbon yang ada pada gunung, batu-batuan, ini umur bumi bisa sampai miliaran, ratusan ratusan juta tahun ya sudah ada. Tapi ternyata umur manusia itu baru 10.000 ya, khususnya di Adam ya, makhluk makhluk yang bernama kakek nenek moyang kita yang bernama Adam dan Hawa ya. Allahu alam seperti apa makhluk-makhluk sebelumnya ya. Jelas ya, malaikat sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika akan menciptakan Adam, malaikat yang pertama kali protes adalah malaikat, bahwa apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kemudian menumpahkan darahnya sementara kami ya senantiasa bertasbih, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, jadi sementara malaikat itu senantiasa bertasbih. Nah, ini dimulai dari Adam alaihissalam, lalu kemudian dimulai dari agama fitrah tauhid, ya, masih fitrah, masih tauhid.
Oke. Nah, dari agama fitrah yang tauhid ini muncullah Nabi Nuh alaihissalam sekitar tahun 3000 sampai 4000 sebelum Masehi. Ya, dengan Tauratnya, lalu di zaman Ramses ya atau Firaun. Lalu kemudian keturunannya dari Nabi Nuh alaihissalam, maaf ya, dari Nabi Musa itu ya. Eh, Nabi Nuh itu yang banjir bandang itu ya, yang kemudian melahirkan banyak keturunan ya. Ada keturunan Sam dari Arab, melahirkan suku Arab, suku Ibrani, suku Ashkur, dan suku Akkad. Lalu keturunan Ham itu yang ada di Afrika sana yang kulitnya hitam. Ya, lalu keturunan Yafid yang kemudian menyebar di Asia dan di Eropa. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, baru kemudian Nabi Musa alaihissalam 1400 sebelum Masehi. Zoroaster tadi penyembah Majusi, penyembah api juga sekitar tahun 1000 sampai 1200 sebelum Masehi. Ya, baru kemudian Nabi Muhammad SAW yang lahir pada tahun 570 sampai 632 Masehi. Ya. Nah, ini memurnikan kembali tauhid, membenarkan ya, mengkoreksi itu membenarkan ya. Kalau ada yang salah berarti dibenarkan. Siapa yang membenarkan? Ya, Nabi Muhammad SAW. Menggunakan apa? Menggunakan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi nabi terakhir, rasul terakhir, menjadi agama final untuk seluruh manusia. Nah, ini ya. Jadi allazina amanu ini kepada Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad kemudian mengirimkan surat-surat, ya ada surat-surat ya. Makanya kenapa Heraklius itu bermimpi. Ya, dalam mimpinya itu dia didatangi oleh satu kaum yang bersurat. Dia bertanya-tanya itu siapa nih kaum bersurat, ya. Ternyata sampai kemudian datanglah surat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini saya sudah jelaskan bahwa banyak sekali ahlul kitab yang berkontribusi. Ahlul kitab yang berkontribusi terhadap apa? Ahlul kitab yang berkontribusi terhadap atau sejarah awal ya risalah keislaman ini ada, dia menjadi saksi historis ya mengenal Nabi Muhammad dengan pengenalan yang pasti. Misalnya ada peran ahlul kitab ya Waraqah bin Naufal. Lalu ada juga Rohib Buhairah di Syam ya. Nah, ini nanti akan kita jelaskan sedikit tentang seperti apa dialogis antara surat-surat Nabi Muhammad kepada raja-raja dunia yang masih ahli kitab. Dan yang unik ketika misalnya Nabi mengirimkan kepada Ya. Nabi mengirimkan surat kepada Heraklius yang ada di Konstantinopel, yang ada di ibu kota Bizantium saat itu ya, apa namanya, justru yang dipanggil kalau ke Najasyi kan Dihya itu ya utusan Nabi ya. Kalau yang di Heraklius itu justru yang dipanggil adalah Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam. Nah, kita akan lihat dialognya ya, itu agak seru ya. Agak seru kenapa? Karena justru Heraklius itu membenarkan walaupun tasdiknya itu tasdik batiniah, secara batin saja, tidak diumumkan. Makanya para sejarawan itu kalau kita kan melihat secara zohir, zohir dia tidak Islam ya, berarti dia belum Islam. Tapi sejarawan melihat bagaimana keteguhan, bahkan sampai nangis ya Heraklius itu ketika membaca surat Nabi. Dia percaya, iman kan percaya. Ya, jadi imannya disebut iman batiniah. Kita akan melihat dulu coba di sini tentang Heraklius ya. Heraklius itu dikirimi surat ya sekitar tahun ke-7 Hijriah ya atau kurang lebih 628 Masehi ya. Surat itu dibawa oleh Dihyah Al-Kalb. Heraklius dikenal sebagai raja cerdas, religius dan dekat dengan para pendeta. Isi suratnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillah wa Rasulihi ila Hiraqla azimir Rum. Salamun ala manittaba'al huda. Amma ba'd. Fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Aslim
taslam yu'tikallahu ajraka marratain fa in tawallaita fa inna 'alaika ismal arisina wa ya, dan Nabi membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran, ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklius. Herakli, ya, penguasa Rum. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Masuklah Islam, maka engkau taslam. Niscaya engkau selamat. Dan Allah akan memberimu pahala dua kali lipat. Dan Nabi membacakan ayat, ya ahlal kitab, wa ahlul kitab, ta'alau, marilah ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, ya, kepada kalimat yang satu, ya, satu sama satu, kalimat yang satu, kalimat yang disepakati, kalimatin sawa, yaitu adalah tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah. Itu air mata Heraklius, ya, itu hatinya langsung mengenal kebenaran. Setelah surat itu tuh kemudian wajah Heraklius itu berubah. Dan Heraklius kemudian terdiam lama, ya. Lalu meminta dipanggilkan tokoh Quraisy, ya, yang saat itu ada yang bernama Abu Sufyan. Kalau ketika Najasyi kan langsung yang menjelaskan adalah apa namanya paman Nabi kan, Ja'far, ya. Tapi kalau ketika ini Heraklius justru memanggil Abu Sufyan yang saat itu belum Islam. Lalu kemudian bertanya kepada Abu Sufyan. Heraklius mengajukan berbagai banyak pertanyaan tentang nasab, tentang akhlak pengikutnya, ya. Dan Abu Sufyan ya karena nggak mungkin dia menjawab sesuatu yang bohong, ya, karena di belakangnya banyak yang bisa membenarkan. Meski saat itu memusuhi Islam, ya, Abu Sufyan berkata dengan jujur itu. Nah, ini kita bisa lihat dialognya pada kitab Badul Wahyi, ya, nomor 7. Qala Heraklu, berkata Heraklius, kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana kedudukan nasabnya di tengah kalian? Ya, maksudnya nasabnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Sufyan, qultu, ya, berkata Abu Sufyan, huwa fina zu nasabin. Ia berasal dari keturunan terpandang di antara kami. Lalu berkata lagi Heraklius, qal hal qala hadzal qawla ahadun qablah. Apakah ada orang sebelum dia yang pernah mengakui seperti ini? Maka kata Abu Sufyan, qultu la, tidak. Lalu kemudian berkatalah Heraklius lagi, qal wa hal kana min abaihi min malikin. Apakah ada di antara leluhurnya yang pernah menjadi raja? Lalu Abu Sufyan berkata, la, tidak. Bertanya terus, penasaran, ya, Heraklius, ya. Berkata lagi, asyrafun nas ittaba'uhu am du'afa'uhum. Yang ikutnya itu orang terpandang atau orang-orang lemah nih. Lalu Abu Sufyan berkata, apa nama, justru yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang lemah, ya, betul, orang-orang lemah dari kalangan para budak-budak, gitu, ya. Bal du'afa'uhum. Lalu berkata lagi, ayaziduna am yankusuna. Apa jumlahnya nambah atau berkurang nih semakin hari? Abu Sufyan dengan jujurnya, bal yazidun, bertambah demi bertambah, ya. Hal yartaddu ahadun minhum syahtotan lidinihi ba'da ayyadkhula fi. Ini mempertanyakan apakah ada yang murtad atau meninggalkan agamanya karena benci setelah memeluknya. Abu Sufyan jujur lagi bilang, qultu la, tidak. Lalu berkata, hal kuntum tattahimunahu bil kazibi qabla an yaqula ma qol. Apakah kalian pernah menuduhnya berdusta sebelum ia menyampaikan risalahnya? Qultu la. Berkata bahwa tidak pernah ada yang menuduhnya berdusta sebelum ia menyampaikan risalahnya, ya. Jadi nggak pernah ada yang nuduh Rasulullah SAW itu tukang bohong, nggak ada. Baru setelah ada Islam baru dikatakan tukang bohong Nabi itu. Paling dulu tanggal 12 kamu.
Apakah ia berkhianat? Qala hal yaghdir? Apakah Nabi pernah berkhianat? Kata Abu Sufyan, tidak. Ya, wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Kami sedang terikat perjanjian dengannya dan belum tahu apa yang akan ia lakukan. Ya. Abu Sufyan mengakui ini satu-satunya kalimat yang selipkan untuk menjatuhkan Nabi. Padahal Abu Sufyan tahu tuh, ya, Nabi itu nggak pernah berkhianat. Bahkan saat akan peperangan, orang kafir Quraisy lebih memilih untuk menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketimbang kepada kaum kerabatnya sendiri kafir Quraisy. Ya, saking Nabi tidak pernah berkhianat. Nah, tapi kalimat ini yang diselipkan sama Abu Sufyan ya untuk menjatuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Heraklius bertanya lagi, penasaran nih. Bima ya'murukum, dengan apa? Ya, apa yang ia perintahkan kepada kalian? Ya, lalu kemudian apa namanya? Abu Sufyan itu mengatakan, ya'muruna an na'budallah wahdah. Ia memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata. Wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak boleh menyekutukannya dengan apapun. Ya. Dan melarang kami dari apa yang disembah nenek moyang kami, memerintahkan sholat, lalu jujur, lalu menyucikan diri, dan menyambung silaturahim. Lalu Heraklius juga berkata, Waqala in kana ma taqulu haqqan, jika apa yang kau katakan ini benar, maka sungguh ia akan menguasai tempat pijakan kedua kakiku ini. Aku telah mengetahui bahwa ia akan muncul, tapi aku tidak menyangka ia berasal dari kalian. Seandainya aku tahu bahwa aku bisa sampai kepadanya, niscaya aku akan bersusah payah menemuinya. Ya. Nah, ini kalimat yang paling terkenal nih. Walau kuntu indahu laghasaltu an qadamaihi. Sungguh aku akan membasuh, ya. Jika aku berada di sisinya, aku akan membasuh kedua kakinya dengan tanganku sendiri. Walau kuntu indahu laghasaltu an qadamaihi. Kalau kata Heraklius ada di samping Nabi Muhammad, ya, karena jaraknya kan cukup jauh ya. Dia udah yakin itu. Maka aku akan mencuci kedua kaki Nabi Muhammad SAW dengan tanganku sendiri. Dia sudah membenarkan itu. Bahkan dalam satu asar dikatakan Heraklius itu memanggil salah satu pendeta yang cukup cukup ini ya, cukup cukup arif ya, cukup bijaksana. Pendeta itu Satatur ya kalau nggak salah ya, walaupun tidak ada riwayat yang sahih yang mengatakan namanya. Tapi yang jelas Heraklius memanggil satu pendeta yang masih murni ya keyakinannya untuk membaca ini apa yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW, surat Nabi ya. Lalu kemudian seketika wajahnya pucat, lalu kemudian ya seketika bahwa ini adalah Nabi yang sudah kita nanti-nantikan kedatangannya. Kata Heraklius, apakah engkau yakin? Sampai akhirnya pendeta tersebut ya di gereja tuanya dia masuk Islam. Dan besok akhirnya dibunuh dia sama orang-orang gereja. Nah, Heraklius itu sempat ingin mengikrarkan sebenarnya ya keislamannya itu. Jadi sudah yakin dalam hatinya itu bahwa ini adalah nabi yang dijanjikan. Sampai karena mengatakan in kana ma taqulu haqqan fasayamliku maudi'a qadamai hataini. Jika apa yang kau katakan itu benar, maka sungguh ia Muhammad akan menguasai tempat kedua kakiku ini. Ini terbukti ini. Ya, Konstantinopel kan di Turki sana kan. Hari ini dakwah Islam sampai ke sana ya. Jadi Heraklius itu juga pendeta. Pendeta, maksudnya dia juga belajar tentang kitab. Ya, dalam sebagian sirah dikatakan bahwa misalnya sirah Ibnu Ishaq ya disebutkan bahwa Heraklius itu sampai menangis dan berkata dengan suara lirih di hadapan para pendeta kalimat yang sangat menyentuh, wallahi inni a'lamu, demi Allah sungguhnya aku mengetahui annahu nabiyyul mau'ud, sesungguhnya ini dia adalah nabi yang dijanjikan, walau la khaufun zahabi mulki lattaba'tuhu. Ya. Seandainya bukan karena takut kehilangan kerajaanku, niscaya aku akan mengikutinya.
sempat ngetes juga itu Heraklius ya, bahwa ini adalah ajaran yang benar, sampai akhirnya kan gaduh itu satu isi istana kan, dan dia tidak mau nasibnya sama sebagaimana nasibnya pendeta yang dibunuh tadi. Dia sudah mengakui kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah mengakui kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan kata-katanya yang tadi, terus seandainya aku berada di sisinya, niscaya aku akan membasuh kedua kakinya dengan tanganku sendiri. Lau kuntu indahu laghasaltu qadamaihi biyadai. Ini ungkapan mencerminkan pengakuan batin. Ya, kenapa? Karena memang ahlul kitab itu mengetahui betul dalam kitab-kitab mereka bahwa Nabi Muhammad itu seperti anak-anak mereka sendiri. Ya, mereka mengetahui betul ciri-cirinya, ya, tanda-tandanya. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu digambarkan dalam Al-Quran, ya, surat Al-Baqarah ayat 146. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberi kitab itu mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya, mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kita juga sama. Kalau kita nggak mungkin lolos itu, apa namanya, anak kita lewat, ya, anak kita lagi lewat depan kita, kita nggak mungkin bisa. Oh, ini bukan anak saya, nggak mungkin bisa ya. Pasti kita akan mengenali tanda-tandanya. Bahkan anak kita punya tanda lahir, cara ngomongnya dari belakang saja barangkali kalau di foto kita bisa mengenali anak kita ya. Misal dari ribuan santri di foto sama musyrifnya kan nggak mungkin satu-satu. Itu kita bisa mana nih anak kita. Itu kelihatan itu dari eh, apa kalau bahasa ininya itu ya, ubun-ubun kepalanya itu tidak kelihatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka itu mengenal Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sebagian dari mereka, nah, jadi sebagian, nggak semuanya berarti kan, sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Dan Nabi Muhammad SAW itu sudah tertulis dalam Taurat, dalam Injil, yaitu Nabi yang ummi. Ya, allazina yattabi'una rasul rasulan nabiyyal ummi. Nabi yang ummi. Allazi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul. Baca, baca. Mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan ini. Nabi yang ummi itu tidak tertulis, nggak bisa membantah mereka ya. Heraklius ini orang pintar, raja ya, raja satu dunia ini ya, ibaratnya nih dulu cuma ada dua kekuatan, yaitu Romawi sama Persia. Ini ibaratnya nih raja dunia ini ya, raja dunia ini udah mengakui. Makanya surat Nabi Muhammad SAW sampai hari ini masih ada itu. Nah, sebagian ahlul kitab itu beriman ya, dan mereka adil ya. Makanya banyak kisah-kisah di awal masa kenabian, ada Abdullah bin Salam ya, ada eh, apa namanya, Bukhairah, ada Waraqah bin Naufal ya. Nah, ini banyak sekali yang adil-adil di antara mereka ya. Sampai Al-Qur'anul Karim itu menyebutkannya dalam surat Al-Imran ayat 113 sampai 114 bahwa di antara ahlul kitab itu ada golongan yang lurus. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah. Ya, mereka itu tidaklah sama. Artinya kita tidak boleh mengeneralisir ahlul kitab. Oh, Ustadz, ini ahlul kitab, ini ayat ditunjukkan untuk ahlul kitab. Tidak, ini Al-Qur'an ditunjukkan untuk kita agar kita menjadikan ibrah ini. Nggak mungkin Al-Quran ditunjukkan untuk orang. Ini Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW.
agar kita mengambil ibrah bahwa di antara mereka itu ada golongan yang lurus, ada golongan yang bengkok, ya. Ada orang yang bahkan membaca ayat-ayat Allah pada waktu malam, ya, sambil bersujud itu, ya. Ayatillahi eh, ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir, dan mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kita nggak boleh mengeneralisir negatif. Ya, tidak semua ahlul kitab sesat atau memusuhi Islam. Bahkan Allah katakan, ya, ahlul kitab yang masuk Islam itu pahalanya 2 kali lipat karena kesabaran mereka. Ya, itu bayangkan kalau misalnya Heraklius itu secara zohir lalu pada gereja-gerejanya juga mengikuti. Itu bisa gempar kan? Makanya pahala untuk mereka kalau misalnya mereka masuk Islam itu 2 kali lipat, kan tantangannya nggak sama dengan eh, mohon maaf misalnya budak-budak yang masuk Islam. Nah, ini para penguasa ini, penguasa dunia ini yang punya ketua gereja, ketua biara, tiba-tiba nanti jadi rakyat jelata gitu kan. Nah, mereka takut khawatir kehilangan kehilangan jabatan. Nah, kata Allah, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Ya, mereka itu diberi pahala 2 kali lipat karena kesabaran mereka, ya. Tapi sebagian dari mereka kemudian menyembunyikan kebenaran. Ya, ditahrif itu namanya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan dan petunjuk. Ya, jadi maknanya ini celaan ini terutama ditunjukkan kepada ulama ahlul yang menyembunyikan nubuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahkan saking parahnya, bahkan orang Yahudi itu sudah ada yang mengatakan waqalatil Yahud Uzairub bni Allahi wa qalatin Nasara Masihu binullah. Ya, orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih adalah anak Allah. Maknanya ayat ini menegaskan penyimpangan akidah dari tauhid murni. Nah, ini seruan kembali ke tauhid yang murni. Ya, kalimatun sawa ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Ya, kemarilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Nah, jadi sebagian juga menangis. Sebagian ahli kitab itu menangis dan tunduk pada Al-Quran. Artinya tunduk pada kebenaran, ya. Taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Kamu melihat mata mereka berlinang air mata karena kebenaran yang telah mereka ketahui. Ya. Ya, Najasyi itu mengetahui, ya, apa namanya, ketika dijelaskan kan bertanya bagaimana pendapatmu tentang Isa. Ya, dikatakan apa namanya, qala ini Abdullah atani alkitab. Jelaskan bahwa Isa itu adalah bukan anak Allah, tapi hamba Allah. Atani alkitab wa ja'alani nabiyya mubarakan. Itu mereka menangis mengetahui kebenaran. Bercerita tentang Maryam juga sama. Mereka menangis. Nah, eh, kisah menangis dan berlinangnya air mata orang-orang ahlul kitab ini diabadikan dalam surat Al-Maidah ayat 83. Taro a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma arafu minal haq. Kamu melihat mata mereka berlinang air mata karena kebenaran yang telah mereka ketahui. Ya. Ini Raja Najasyi ini ketika apa namanya kaum muslimin saat itu terpaksa harus hijrah ke Habasyah, ya. Karena apa? Karena ya tadi kondisi politiknya tidak memungkinkan dan umat Islam saat itu belum kuat. Lalu Najasyi berkata kepada kaum muslimin, "Ma hadzal dinul ladzi faraqtum fihi qaumakum." Ini agama apa ini yang membuat kalian meninggalkan kaum kalian?
Lalu juru bicaranya saat itu adalah Ja'far bin Abi Thalib ya. Ini menjawab dengan pidato yang monumental. Ayuhal Malik, kunna qauman ahla jahiliyah. Na'budul asnam wa na'kulul maitah wa na'til fawahish. Fab'asallahu ilayna rasulan minna. Na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatah. Wahai raja, ya, wahai baginda raja, dahulu kami hidup dalam jahiliyah. Kami menyembah berhala, kami makan bangkai, kami berbuat keji dan seterusnya disebutkan sama Ja'far bin Thalib. Lalu Allah mengutus kepada kami seorang rasul dari kalangan kami sendiri, yang kami mengenal kejujurannya dan kami mengenal amanahnya. Lalu kemudian singkat cerita, Najasyi bertanya tentang Isa alaihissalam. Maza taquluna fi Isa bin Maryam? Apa yang kalian katakan tentang Isa putra Maryam? Karena saat itu ya ada utusan dari Quraisy juga ya yang bawa pakaian yang banyak ya karena memang Quraisy itu terkenal dengan eh, konveksinya saat itu ya. Jadi konveksinya Quraisy itu dari bulu-bulu yang terbuat dari hewan-hewan ya. Nah, itu justru mereka itu membawa barang yang sangat berharga, dibagikan semua menteri-menterinya, panglima perangnya itu semua dibagikan oleh kafir Quraisy yang bermaksud agar meluluhkan hati mereka sehingga mereka bisa membawa lagi pulangnya yang orang-orang kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Lalu kemudian mereka memprovokasi ya istilahnya gitu ya, memprovokasi bahwa umat Islam ini pasti akan terjepit posisinya. Kenapa? Karena umat Islam ya tidak mengakui Isa sebagai anaknya Allah, tapi mengakui Isa hanya sebagai seorang hamba. Ya, pasti marah nih Najasyi ini ya. Ya, menurut mereka ya. Maka ditanyalah oleh Najasyi, "Maza taquluna fi Isa bin Maryam?" Apa yang kalian katakan tentang Isa putra Maryam? Tadi dijawablah ya. Ini surat sering kita dengar nih ya. Qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya itu ya. Sering kita dengar nih. Terkenal sekali ya munculnya di Afrika. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya dan seterusnya ya. Nah, Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Langsung pucat itu ya Najasyi ya yang selama ini mengetahui bahwa Isa ini adalah anaknya Allah. Mereka mengatakan Nabi Isa mengatakan bahwa ini Abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Eh, apa namanya? Menjadikan aku seorang nabi, memberikanku kitab dan menjadikan aku seorang nabi. Ya. Nah, reaksi para pendeta saat itu apa? Fabakal kosaw, ya. Fabakal kosawisah. Maka para pendeta itu kemudian menangis. Waruhbanu hatta dollat lahahum wabakan Najasyi ya. Maka para pendeta dan rohib itu menangis. Janggut mereka itu sampai basah oleh air mata dan Najasyi pun ikut menangis. Jadi reaksinya itu sama, sama semuanya ketika mendapatkan hidayah itu ya. Mereka pucat pasi lalu kemudian eh, bergetar semua apa namanya goncang tuh semua keimanan mereka ya dan ujungnya mereka nggak kuat akhirnya menangis sampai basah janggut mereka oleh air mata dan Najasyi mengakui keimanannya inna hadza walladzi jaa bihi Isa la yahrujani min mishkatin wahidatin. Sesungguhnya kata Najasyi apa yang kalian bawa dan apa yang dibawa Isa itu berasal dari satu sumber cahaya yang sama. Jadi mengakui bahwa ini ada sumber cahaya yang sama nih. Lalu kemudian Najasyi pun menolak Quraisy untuk mengekstradisi kaum muslimin. Nggak jadi itu ya. Dikiranya ya eh, bahwa Najasyi akan marah nih. Kenapa? Karena umat Islam hanya mengatakan Nabi Isa adalah hambanya Allah, bukan anak Allah. Ternyata malah malah membenarkan Najasyi. Ini adalah pelajaran penting buat kita ya. Ketika kita misalnya di hadapan siapapun, ya, di hadapan raja manapun, ya, kita katakan yang benar adalah benar. Ya, nggak boleh miring-miring ya.
mengatakan apa adanya ini Ja'far nih ya, bahwa ya Nabi Isa adalah hamba Allah. Dia sudah paham konsekuensinya nih ya. Konsekuensinya kan cuma dua, ya. Dia marah atau setuju, ya. Setuju atau tidak setuju itu doang konsekuensinya kan. Tapi Ja'far lebih memilih udah mengatakannya, ya. Surat Maryam tadi, qala inni Abdullah, ketika ditanya bagaimana pendapatmu tentang Nabi Isa. Ya, lalu dalam Ibnu Katsir mengatakan Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin, ya. Wahai Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi. Jadi ini tafsirnya tafsir Ibnu Katsir ya, ketika menafsirkan ayat Al-Maidah ayat 83. Nah, ini adalah kesaksiannya para pendeta yang beriman. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ini menangis ya. Jadi ayat Al-Maidah 83 ketika wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Nah, jadi mereka bukan menangis karena emosi tapi karena ini sesuai Al-Qur'an dengan Injil ini sesuai dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mensolatkan apa namanya Najasyi ya, karena nggak mungkin harus ke sana ya. Pada tahun 9 Hijrah, Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat bahwa Najasyi telah wafat di negeri Habasyah. Padahal tidak ada seorang muslim pun di sana yang dapat menyolatkannya. Jadi salat jenazahnya gaib ya. Nabi SAW mengumumkan wafatnya Najasyi pada hari ia meninggal. Lalu Rasulullah keluar ke tempat sholat, menyusun para sahabat dalam shaf dan bertakbir 4 kali, sebagaimana takbirnya sholat jenazah. Ya, jadi Najasyi itu wafat dalam keadaan Muslim ya. Oke, sekarang kita masuk yang kedua ya. Tadi kita di atas sudah dikatakan bahwa ya ada ahlul kitab. Lalu yang kedua, ya, yaitu adalah musyrik penyembah berhala. Nah, ini adalah Trimurti ya. Ini adalah Trimurti dalam agama tradisi Hindu ya. Dari sebelah kiri ini adalah Dewa Wisnu ya. Wisnu. Yang kedua Siwa, yang tengah Siwa, yang ketiga adalah Brahma. Ya, yang Brahma itu dikatakan menciptakan semua alam semesta ini yaitu Brahma ini. Yang menghancurkannya Siwa. Jadi ada yang menciptakan, ada yang menghancurkan. Itu beda Tuhan. Menurut apa? Literasi dari agama Hindu. Oke ya. Nah, ini adalah Trimurti ya, bahwa dalam satu entitas Tuhan itu bisa terdiri dari 3 wajah. Jadi ada wajah Brahma, wajah Siwa, Siva, ada wajah Wisnu ya. Ini apa namanya gambar yang diambil dari tahun 1903 ya. Nah, lalu kemudian ada penyembahan berhala di Meksiko. Ini namanya batu Quetzalcoatl carving ya, di Meksiko. Nah, ini bagaimana orang-orang Hindu apa namanya melakukan peribadatan di kuil-kuil mereka sampai hari ini ya. Di Indonesia juga ada namanya Candi Prambanan, Candi Borobudur ya. Nah, kalau ya silakan saja kita main ke sana, tapi ya itu harus tahu bahwa itu adalah tempat peribadahannya orang-orang pagan tadi, penyembah berhala tadi ya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menghancurkan itu berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah.
Ya, ketika Fathul Makkah itu jumlah berhala di sekitar Ka'bah itu ada, di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung nusuk wajah-wajah berhala pakai busur panah itu. Lalu kemudian sambil membaca Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ya, Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Dan Hubal itu apa namanya? Berhala yang paling besar itu ya. Berhala yang paling diakukan. Kalau ah, coba. Jadi Hubal itu berhala yang paling besar ya. Itu yang butuh puluhan orang untuk mengangkatnya. Nabi itu kali tusuk-tusuk aja tuh matanya, tuh hancur-hancur berkeping-keping sambil Nabi berkatakan, Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Gambarnya begini nih, berhala-berhala sekitar Ka'bah nih ya, besar-besar sekali itu ya. Gambar berhala, berhala sekitar Ka'bah. Ini sumber dari Al-Muraqfuri dalam Ar-Rahiqul Maktum ya. Ini ketika sejarahnya adalah ketika ada kaum Moabit penduduk Syam memberikan Hubal kepada Amr bin Luhai. Nah, ini penduduk Syam memberikan Hubal sesembahan yang besar ya. Tingginya bisa 30 meter ini. Nah, Amr bin Luhai ini dedengkotnya nih yang kemudian dibawa pulang dari Syam tadi dan dipajang di dalam Ka'bah. Ini ayat penghancur kalau kita mau menghancurkan berhala ya. Mau main kemana ada patung. Nah, ini baca dulu ini. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Terhancur berkeping-keping itu berhala. Main-main misalnya ke Candi Borobudur, ke Candi Prambanan, sambil mengatakan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Kebenaran telah datang dan kebatilan pun pasti lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan datang. Jadi berhala yang dihancurkan Nabi namanya Hubal. Dewa penentu nasib penjaga Ka'bah. Ini dihancurkan oleh Nabi di pintu depan Ka'bah tadi ya gambarnya ya. Lalu ada alat Lata itu ya di Taif ya. Itu dewi, ternyata wanita. Dah. Lat ya Al-Lata itu Taif itu dewi kesuburan. Ternyata wanita ya dewanya, dewinya ya. Lalu dikirimlah ini ya, Khalid bin Walid ya, yang kemudian menghancurkan kuilnya. Ada Al-Uzza di daerah Nakhla. Ini dewi juga perempuan ya. Nabi mengutus Khalid, lalu patungnya jatuh, lalu muncul jin perempuan dan dibunuh lagi sama Khalid. Ada jinnya. Ada patung Manat ya, ada patung berhala-berhala kecil ya. Nah, itu sudah susun ini ada beberapa eh, patung berhala yang masih ada dan yang bisa kalian hancurkan yang ada di seluruh dunia ya. Sambil baca apa namanya ayat tadi ya. Apa namanya surat Al-Isra 81 itu ya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil tadi ya. Ini ada tabelnya. Di Timur Tengah, di Arab, Mesopotamia dan Persia, di India ada Siwa, Wisnu, Brahma, Krishna, Ganesha. Kalau ada kalimat Ganesha, Ganesha itu patung dewa Hindu ya. Di Asia ya ada banyak sekali ya patung Dewi Kuan Yin itu ya. Di Eropa ada Zeus, Hera, Poseidon, Apollo, Jupiter, Mars, Venus, Odin, Thor. Di Afrika ada patung Dewa Ra, Dewa Matahari ya. Osiris, Horus. Wah, kelihatan nggak tuh? Anubis, Nyame. Di Amerika ada berhala-berhala tadi ya, yang Quetzalcoatl itu yang tadi saya perlihatkan. Itzamna Inti ada. Di Polinesia ada. Nah, sekarang kita masuk ke ajaran yang namanya Zoroastrianisme. Zoroastrianisme. Ini penyembah Majusi. Nah, ternyata ini pusatnya di mana? Di Iran. Ya,
penyembah api. Makanya Iran sampai hari ini kan gambar tengahnya masih gambar api itu. Menjaga api agar tetap menyala. Ya, kita tidak mengatakan bahwa Iran agamanya Majusi, enggak. Tapi simbol Iran itu masih ada simbol Zoroasternya. Jangan bilang Majusi termarah. Zoroaster. Ya padahal dua-duanya sama. Zoroastrianisme atau Mazdayasna. Ini ajarannya adalah nabinya ini ya ini Nabi Zoroaster atau Zaraustra. Nah, ini gambarnya ya, simbolnya. Ini daerahnya, gambar simbol Zoroaster. Dan dia sudah ada tahun 2 sebelum Masehi. Dan pengikutnya itu lumayan banyak tuh, 110.000 sampai 120.000 orang. Mayoritasnya tinggal di India, Iran, dan sebagian di Amerika Utara. Nah, teks terpentingnya adalah teks dalam Avesta. Lalu kemudian, nah ini jalan-jalannya ya, maksudnya syariatnya ya, yaitu adalah dia punya 3 jalan asya. Namun asa anak ini hati-hati, ini salah satu syariatnya Zoroaster ini, asa. Ya, ada 3 ciri, itu humata, huksta, urfarsta, ya. Jadi filosofi-filosofi ya, pikiran yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik. Jadi ya banyak juga ya, kebaikannya banyak, nyembahnya aja salah itu. Ya, jadi banyak ya kayak tuntunan budi pekerti. Jadi Zoroastrianisme ini percaya bahwa ada sosok pencipta tertinggi yang tidak bisa diciptakan. Ya, barakallah. Transenden dan serba baik bernama ini. Jadi Tuhannya dia itu bernama Ahura Mazda atau Tuhan yang bijaksana. Ya, ini jangan sembarangan, kelihatannya keren nih namanya nih. Ahura Mazda. Tahunya Tuhannya agama Zoroastrianisme ya, Zoroaster atau Tuhannya Majusi tadi. Nah, ini adalah kuilnya ya. Jadi pendeta-pendeta Zoroastrianisme itu ibadahnya di kuil-kuil begini. Ya, kita cepat-cepat saja karena udah mau setengah 12. Nanti bisa dibaca sendiri ya konsep-konsep ketuhanannya. Ini adalah menara ketenangan ya. Jadi Zoroaster itu tidak menguburkan mayat, justru malah mayat ditaruh di atas bangunan-bangunan tinggi agar tidak mengotori tanah katanya ya. Nanti yang makan burung-burung ya. Ini ritual kematian Zoroaster. Ngeri juga ya. Jadi kalau ada yang meninggal itu nggak dikubur, padahal dibakar aja ya. Nah, dia nggak mau, dia biar dimakan sama burung. Dan ya, Zoroastrianisme tidak mengizinkan penguburan dan pembakaran tubuh orang yang telah meninggal karena dianggap akan menodai air. Kalau dibakar menodai air, udara, bumi dan api. Maka agama itu kalau nggak ngikutin syariat dia aneh-aneh, nyeleneh itu ya. Kemarin di Toraja itu ya malah dipakaikan pakaian, di lipstick, didandani, di make up. Jadi udah meninggal mayat itu setahun 2 tahun, kemudian digali lagi di pakaian adat. Ini bahaya sekali ya. Nah ini bagaimana seorang anak yang sedang mengikuti ibadah kaum Majus tadi ya, Majusi. Disebut dengan ritual Naujot. Dibaptis. Juga kuil Zoroastrianisme nih yang ada di Iran ya. Tidak dibaca sendiri. Sudah habis kayaknya selesai nih. Oke, baik. Ini sudah selesai untuk pertemuan 10 dan 11 tentang pohon sejarah dan bagaimana penyebaran agama-agama penyembah berhala di seluruh dunia ya.
Baik, terima kasih banyak teman-teman atas waktu dan kehadirannya. Insya Allah kita akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya Ahad depan. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan dan kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan dan kekhilafan kami pribadi. Kita ucapkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.